Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiang Akbar Ramadan, mahasiswa Ilmu Politik dengan NPM 2018-1347. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Politik Perundang-undangan yang berjudul Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 di tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan yang selama ini pernah berlaku, yaitu TAP MPR Nomor 20 Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000. Dan untuk lebih jelasnya, tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah: yang pertama, TAP MPR Nomor 20 Tahun 1966. Yang pertama lagi, Undang-Undang RI 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan. Yang kelima, Keputusan Presiden. Dan yang keenam, peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Kemudian yang kedua, TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 dibagi menjadi 7. Yang pertama, Undang-Undang RI 1945. Yang kedua, TAP MPR RI. Yang ketiga, Undang-Undang. Yang keempat, Perpu. Yang kelima, Peraturan Pemerintah. Yang keenam, Keputusan Presiden. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah. Lanjut ke poin yang ketiga. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang terdiri atas 1. Undang-Undang RI 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah seperti: pertama, Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur. Kedua, Perda Kabupaten Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati, Wali Kota. Dan peraturan pertama, Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur. Kedua, Perda Kabupaten atau Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota. Dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang RI 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan. Yang kelima, Peraturan Presiden. Dan yang keenam, Peraturan Daerah. Dengan ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, maka TAP MPR Nomor 20 Tahun 1966 dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum, yang antara lain: pertama, soal ketetapan MPR atau MPRS, karena ketetapan MPR atau MPRS tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, soal Perpu, karena kedudukannya masih di bawah undang-undang. Menurut TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000, soal ini tidak dapat dan menetapkan kedudukannya sama dengan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kemudian yang ketiga, keputusan menteri yang diatur dalam TAP MPRS Nomor 20 Tahun 1966. Keputusan menteri tersebut tidak mempunyai dasar yuridis. Dan yang keempat, kata dan lain-lain yang tersebut dalam TAP MPR S nomor 20 tahun 1966
sempat membingungkan karena dapat menimbulkan sebagai penafsiran. Yang kelima, soal instruksi yang dimasukkan dalam golongan peraturan perundang-undangan adalah soal yang tidak tepat. Dan kelima, menempatkan Undang-Undang 1945 sebagai peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang tidak tepat, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar atau kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara dan merupakan landasan filosofis dari negara yang membuat aturan-aturan pokok negara. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah dimulai dari undang-undang ke bawah sampai dengan perda yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan. Ketiga, hierarki peraturan perundang-undangan sebagai sistem dalam teori perundang-undangan. Terdapat beberapa asas dalam proses pembentukan sebuah undang-undang. Misalnya, asas lex specialis derogat legi generali, asas lex superior derogat legi inferiori, yang pada intinya aturan yang khusus maupun berkedudukan lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang umum dan berkedudukan lebih rendah. Dalam hal-hal tertentu, asas lex posterior derogat legi priori, yang berarti aturan yang baru lebih dimenangkan daripada aturan yang lama. Sedangkan mengenai ajaran tentang tata urusan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Yang ketiga, isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyinggung atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Yang keempat, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Namun, selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Konsekuensinya penting dari prinsip-prinsip di atas adalah harus diadakannya mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disampaikan atau dilanggar. Mekanismenya yaitu adalah sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan kebijakan maupun tindakan pemerintah lainnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertingginya yaitu Undang-Undang Dasar. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti. Hal ini dapat menyebabkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada pasal 7. DPR dan pemerintah telah menyetujui rancangan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga memerintahkan untuk menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Di samping itu, diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Mungkin demikian yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.